Selamat bergabung kembali dengan kami, Reaper Consultant, pada tutorial e-learning Accurate 5 Advanced Setup. Sekarang kita lanjutkan pembahasan fitur preferences yang ada pada Accurate 5. Yang berikutnya adalah Purchases. Di dalamnya ada Remember Vendor. Fungsi ini sama dengan Remember Customer, bedanya pengingat ini muncul di form pembelian. Contohnya, jika kita aktifkan, lalu kita buka Purchase Invoice, maka Accurate sudah otomatis memunculkan nama vendor yang bertransaksi pada transaksi sebelumnya. Kemudian, yang berikutnya adalah Show Warning if buy item with serial number that already bought. Fitur ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya saat penjelasan Show warning if sell item with has serial number that already sold. Kemudian selanjutnya adalah purchase return. Fungsi ini sama dengan sales return, yaitu perilaku dari purchase return apakah bisa melakukan retur dari semua invoice, baik itu yang sudah lunas atau masih outstanding, atau hanya faktur pembelian yang outstanding saja. Berikutnya adalah can enter any item in purchase return. Fitur ini juga kurang lebih sama dengan sales return, bedanya ini di form retur pembelian atau purchase return. Contohnya seperti ini. Jika kita aktifkan, maka kita dapat melakukan retur pembelian dari barang yang tidak ada di dalam faktur. Karena kita bisa melakukan input dari kolom item number. Sedangkan jika tidak diaktifkan, maka pilihannya harus memasukkan dari description. Kemudian berikutnya adalah show confirmation when create purchase invoice, yaitu pada saat kita membuat purchase return dengan pilihan faktur adalah none atau nihil, maka Accurate akan memunculkan pesan seperti pada layar berikut. Purchase invoice number 1000 has been created. Kemudian show cost information. Pada saat kita membuat purchase return, akan muncul konfirmasi seperti pada layar berikut. Pada saat kita membuat purchase return, lalu kita akan save, maka akan muncul konfirmasi current cost will be used as the return cost. Notifikasi ini muncul karena kita mengaktifkan pada bagian show cost information. Selanjutnya adalah receive item. Di sini ada pilihan default receive cost, yaitu re-update by bill, do not re-update by bill, atau set to re-update by bill if first bill date is on period as receive date. Fitur ini adalah fitur yang mengatur perilaku Accurate untuk nilai barang yang diterima saat membuat receive item. Normalnya, harga saat pesanan pembelian dibuatkan penerimaan barang, harganya akan sama dengan harga saat faktur pembelian. Tetapi, jika sampai berbeda, maka Accurate akan menanyakan di awal apakah perilaku di Accurate akan re-update by bill, artinya diupdate oleh tagihan atau faktur pembelian, atau do not re-update by bill, artinya tidak diupdate. Kemudian yang ketiga adalah set to re-update, artinya jika faktur pembelian masih di periode yang sama dengan penerimaannya, maka akan diupdate. Tetapi jika faktur pembelian berbeda periode atau berbeda bulan dengan penerimaannya, maka akan berlaku do not re-update by bill. Contohnya seperti ini.
Misalkan kita pilih Reupdate by Bill, maka jika saat pemesanan dan penerimaan barang harganya 1.000, kemudian saat purchase invoice ternyata 1.500, maka jurnal dari penerimaannya akan diupdate oleh transaksi faktur pembeliannya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita membuat purchase order, yaitu TV Samsung. Harganya adalah 3 juta. Kemudian kita membuatkan penerimaan. Jika kita lihat, maka jurnal di penerimaannya adalah sebesar 3 juta, seperti nilai dari purchase ordernya. Pada saat kita membuatkan invoice, kemudian nilainya kita ubah menjadi misalkan 4 juta, lalu kita klik Save and Close, maka jurnal dari receive itemnya akan diupdate menjadi 4 juta. Ini jika kita memilih pilihan yaitu Reupdate by Bill yang ada di bagian Purchase. Tetapi jika kita memilih misalkan Do Not Reupdate by Bill, kemudian default difference unbilled account kita pilih ke beban lain-lain, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Misalkan kita ada purchase order kembali, kita membeli TV Panasonic, misalkan harganya adalah 5 juta, kemudian kita buatkan receive item, kemudian kita simpan. Jurnalnya adalah 5 juta. Kemudian kita buatkan invoice. Ternyata terjadi perubahan harga adalah 5.500.000. Maka kita bisa melihat jurnalnya di purchase invoice adalah sebagai berikut. Di sini tertera yaitu beban lain-lain senilai 500. Jadi nilai yang dibalik pada bagian hutang barang belum ditagih tetap 5 juta. Tidak mengupdate receive itemnya atau tidak mengupdate penerimaan barangnya yang awalnya harganya 5 juta. Melainkan selisihnya dialokasikan pada saat purchase invoice ke akun beban lain-lain yang sudah dipilih di bagian default difference unbilled account. Itulah jika kita memilih Do Not Reupdate by Bill. Untuk opsi yang ketiga, perbedaannya adalah apakah faktur pembeliannya satu periode dengan penerimaan barangnya. Jika faktur pembeliannya satu periode atau 1 bulan yang sama dengan penerimaan barang, maka akan berlaku reupdate. Jika berbeda bulan, maka akan berlaku Do Not Reupdate. Selanjutnya kita masuk ke job costing atau pembiayaan pesanan. Di sini ada informasi Save Different Cost to Account. Jika kita aktifkan, maka apabila terjadi selisih pada saat kita membuat job costing, kemudian di finishing, maka selisihnya tadi akan ditampung ke akun yang kita pilih di sini. Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya transaksi pembiayaan pesanan. Contohnya seperti ini. Kita buat per tanggal 2 September. Kemudian item penyusunnya adalah misalkan 1 TV Samsung dengan cost 3 juta sekian. Kemudian ada item AA yaitu kuantitasnya 1 dengan nilai 0. Lalu kita simpan. Di sini nilai job costingnya adalah 3.083.000. Pada saat kita finishing ke suatu barang, katakan misalkan item BB, maka value-nya adalah 3.083.000 sekian. Kita bisa lihat di inventory adjustment-nya atau transaksi finishing-nya. Di sini value-nya adalah 3.083.000. Ternyata kemudian ada barang masuk atas item AA yang tadi nilainya masih 0. Misalkan ternyata item AA ini kita beli harganya adalah 1 juta. Otomatis inventory adjustment ini harusnya terupdate.
Karena kita memilih selisihnya ditampung ke biaya lain-lain, maka jurnalnya menjadi berubah seperti ini. Jadi sekarang jurnalnya ada nilai 1 juta yang tertampung di beban lain-lain. Sedangkan untuk job costingnya sendiri, di sana terlihat ada perubahan yaitu menjadi 4.083.000 dari yang awalnya 3.083.000. Itulah fungsi jika kita mengaktifkan fitur Save Different Cost to Account. Berikutnya adalah font setting. Fitur ini berfungsi untuk mengubah ukuran huruf pada tampilan accurate. Misalkan kita pilih 10 poin, maka tampilannya akan menjadi lebih besar, seperti ini. Berbeda jika kita ubah menjadi 8, atau kita kembalikan menjadi 8, maka tampilannya akan menjadi lebih kecil, seperti ini. Itulah fungsi di bagian font setting. Kemudian taxation. Di sini ada pilihan code in invoice tax number dan number for each invoice. Jika code in invoice tax number dicentang, maka tax type dari pajak customer atau pemasok akan dimasukkan ke bagian invoice tax number saat kita membuat faktur pembelian atau faktur penjualan. Jadi, di list customer, jika kita buka, ada informasi yaitu tax type. Nah, jika kita aktifkan code in invoice tax number dan kita pilih tax type dari si customer, misalkan 01, maka kode 01 ini akan masuk ke invoice tax number pada saat kita membuat transaksi penjualan. Termasuk juga pada saat kita di vendor atau pemasok di bagian termin, jika kita aktifkan code in invoice tax number, kemudian tax type-nya kita pilih, misalkan adalah bukan pemungut PPN, maka pada saat kita membuat faktur pembelian, pada bagian invoice tax number otomatis akan menampilkan tax type pemasok yang kita pilih. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita membuat sales invoice, kemudian pilih customer-nya adalah hari-hari elektronik, di mana jika kita lihat hari-hari elektronik ini memiliki informasi pajak seperti ini ya. Kemudian tax type-nya adalah bukan pemungut PPN. Maka, jika kita membuat transaksi sales invoice, kemudian kita pilih itemnya, misalkan TV Samsung. Nah, di sini kita bisa lihat invoice tax number di bagian ini 01 ini adalah kode dari tax type-nya. 0 adalah kode transaksinya, apakah dia ada editan atau tidak ada. Kemudian di bagian ini adalah invoice tax number yang didapat dari DJP. Itulah fungsi jika kita mencentang code in invoice tax number. Kemudian number for each invoice. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada decimal places, rounded lower, dan rounded upper. Contoh misalkan penempatan desimalnya adalah 1. Jadi kita memilih decimal places 1. Maka yang terjadi adalah, misalkan kita ada transaksi dari hari-hari elektronik untuk item AA, harganya 10.456 dikenakan pajak, muncul di bagian pajaknya adalah 1. Mengapa muncul 1? Karena kita memilih penempatan desimal 1. Seharusnya nilai yang muncul adalah 1,0456. Tetapi karena kita memilih penempatan desimal 1, maka nilainya menjadi 1. Berikutnya yaitu rounded lower atau rounded upper. Misalkan kita buat di sini adalah 100. Maka untuk setiap angka ratusan di belakang akan dibulatkan sesuai pilihannya, apakah menjadi ke bawah atau ke atas. Contoh misalkan kita membuat transaksi yaitu sales invoice atas nama hari-hari. Kita misalkan membuat dari item AA lagi. Unit price-nya misalkan 1.500. Kemudian dikenakan pajak. Nilai PPN yang muncul di sini adalah 100. Padahal seharusnya jika kita memilih penempatan desimal, yang muncul adalah 150 karena 10% dari 1.500. Nah, tetapi karena kita memilih rounded lower, di
di bagian taxation kita pilih rounded lower 100, maka untuk nilai ratusan ini 150 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jika kita memilih rounded upper ratusan atau 100, maka yang terjadi ini akan menjadi 200. Kurang lebih itu perbedaan jika kita men-setting untuk rounded lower dan rounded upper di bagian taxation. Kemudian berikutnya adalah income tax. Ini berfungsi untuk mencatat atau menampung nilai beban pajak penghasilan. Jika kita sudah pilih ke akun beban pajak penghasilan, maka jika kita lihat di laporan laba rugi, kemudian kita tampilkan include zero balance, lalu kita klik OK, maka di sini akan tampil akun beban pajak penghasilan di antara net profit loss before tax dan net profit loss after tax. Berikutnya kita masuk ke bagian miscellaneous. Di sini ada save table last position. Jika kita centang, maka jika kita membuka misalkan contoh di list customer, lalu kita ubah misalkan posisinya name kita geser ke depan, lalu kita tutup, maka jika kita buka lagi, susunannya tidak akan berubah. Tetapi jika kita centangan save table last position kita lepas, maka dia akan kembali ke defaultnya. Kemudian show modify report before preview, ini lebih ke arah pada saat kita membuka report. Jadi pada saat kita buka report misalkan balance sheet, akan muncul report format terlebih dahulu. Tetapi jika kita tidak aktifkan, contohnya seperti ini, maka ketika kita membuka, otomatis dia langsung terbuka. Tidak muncul konfirmasi modify. Kurang lebih seperti itu untuk informasi mengenai show modify report before preview. Lalu auto pop-up search. Kemudian ada search on description. Jadi auto pop-up ini berlaku di formulir. Jika kita tidak aktifkan seperti ini, maka pada saat misalkan kita menginput di sales invoice atau di formulir, pada saat misalkan kita mengetik huruf Samsung, maka dia tidak muncul. Kecuali kita aktifkan untuk search on description. Jika kita aktifkan, kita lepas misalkan search on description, maka pada saat kita membuat transaksi kemudian memasukkan barang, contoh kita masukkan barang misalkan Samsung, otomatis dia masuk ke bagian item number. Tapi kalau kita centang pada bagian search on description, maka ketika kita ketik Samsung, dia masuk ke bagian yang description barang. Jadi perbedaannya jika kita tidak centang search on description, akan masuk ke bagian sebelah sini, sebelah item number. Jika kita search on description diaktifkan, akan masuk ke bagian deskripsi barang. Selanjutnya adalah aging range. Aging range ini berkaitan dengan laporan aging, baik itu payable ataupun receivable. Kita bisa lihat dari menu report ke index to report. Di sini di bagian account receivable, lalu kita masuk ke bagian yang aging. Nah, di sini ada informasi 1 sampai 30, 31 sampai 60 dan seterusnya. Karena aging range-nya tadi kita sudah set yaitu 30. Jadi kelipatannya adalah 30, 60 dan seterusnya. Sama juga dengan yang di bagian aging receivable. Tampilannya adalah 30, 60 dan seterusnya karena memilih aging report range-nya adalah 30. Berikutnya adalah Calculate Aging from Due Date atau Invoice Date. Fitur ini berfungsi untuk menghitung aging range ataupun umur piutang ataupun hutang dari faktur yang kita buat. Apakah akan dihitung berdasarkan due date ataupun invoice date. Contoh, jika kita pilih due date, misalkan ada faktur tanggal 1 Januari, kemudian terminnya adalah 30 hari, maka jika memilih due date, umur piutang baru akan dihitung mulai tanggal 31. Tetapi jika kita memilih invoice date, maka umur piutang sudah dihitung sejak tanggal 1 Januari. Berikutnya adalah language, kita pilih English atau Indonesia, tergantung kebutuhan dari bahasa di Accurate kita. Lalu di sini ada format.
format DD garis miring MM garis miring YYYY. Ini berkaitan dengan di formulir dan juga di menulis. Contohnya seperti ini, jika kita membuat transaksi maka formatnya DD MM garis miring YYYY. Jika kita ingin mengubah formatnya, misalkan dengan format yang lain, silahkan kita bisa memilih di sini ada format MM, garis miring DD, garis miring YYYY, ataupun yang lainnya. Kemudian list form numeric format. Di sini adalah tampilan angka di dalam menulis. Jadi contohnya misalkan kita di list chart of account. Di sini akan menampilkan nilai sampai ketepatan angka yaitu 4 angka di belakang koma. Jadi di sini banyak tipe pilihan. Jika kita memilih yang default dari Accurate, maka dia akan menampilkan angka di belakang koma sampai ketepatan 4 angka ya, karena di sini ada tanda pagar sampai 4 angka di belakang koma. Jika sampai ada 4 angka di belakang koma, contohnya seperti ini, inventory, maka dia tampilkan 4 angka di belakang koma. Yang terakhir adalah skin option. Skin option ini berkaitan dengan pilihan untuk tampilan accurate-nya. Untuk pilihan yang ada saat ini adalah pilihan accurate default. Jika kita ingin mengubah pilihan lain, kita bisa ubah, misalkan seperti ini, kemudian klik apply. Maka skin dari accurate kita akan berubah. Untuk mengembalikannya, kita tinggal pilih ulang, kemudian apply, lalu klik OK. Demikian keseluruhan materi e-learning Accurate 5 Advanced Setup. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikutinya. Sampai jumpa pada e-learning yang lain dari Reaper Consultant. Terima kasih.